Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah anime dari Jepang yang berjudul Inuyashiki, di mana anime yang memiliki kisah epik tentang seseorang yang tiba-tiba jadi kuat. Wah, sekuat apa tuh? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal dari kisah lelaki parubaya yang bekerja keras dalam hidupnya. Ia memiliki penyakit tapi tak diketahui keluarganya. Hari ini keluarga Inuyashiki pindahan ke rumah yang baru. Mari anak perempuannya bertanya kepada Inuyashiki, kenapa memutuskan membangun rumah. Nyonya Inuyashiki menjawab, ayahmu membenci kredit. Mari tak peduli, ia hanya ingin memiliki kamar sendiri. Begitupun juga dengan Takeshi, anak laki-lakinya. Inuyashiki dan keluarganya sampai di rumah baru yang akan ditempati. Mari yang takjub melihat rumah besar dan mewah di depannya. Wajah Inuyashiki gugup dan ingin menjelaskan sesuatu. Tak berselang lama keluar mobil kuning dari bagasi menurunkan kaca spion. Ia menyapa keluarga Inuyashiki dan mengucapkan salam sebagai tetangga baru. Mari kecewa mengetahui fakta bahwa rumah yang dibangun Inuyashiki sangatlah kecil dan tidak sesuai ekspektasinya. Begitu juga dengan Takeshi yang terlihat kecewa dengan ayahnya. Inuyashiki yang kecewa melihat ekspresi keluarganya membuat ia sedih dan ia merasa kerja kerasnya tidak dihargai. Keluarga Inuyashiki pergi makan di luar. Sementara Inuyashiki tetap tinggal dan membereskan barang-barang sambil memesan makanan cepat saji. Dia mengambil kertas yang ada di kantong belakang celananya. Isi surat tersebut tentang pemeriksaan lanjutan kesehatan Inuyashiki. Inuyashiki seorang pegawai kantoran yang pergi bekerja menggunakan kereta bawah tanah. Di dalam kereta dia melihat lelaki tua ditindas oleh anak-anak muda. Ia marah dan tak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di kantor, ia memperlihatkan semua orang yang sibuk dengan urusannya tanpa memperdulikan orang lain. Ia berjalan merenungi nasibnya yang malang dan melihat anjing yang dibuang dalam kotak. Inuyashiki menghampirinya dan bermain dengannya. Karena kasihan, Inuyashiki membawanya pulang ke rumah. Kenapa ada anjing di rumah? Tanya Mari pada Inuyashiki. Apakah mau membuat kandang untuk rumahnya? Sambung Nyonya Inuyashiki. Tidak, dia akan tinggal di dalam rumah bersama kita. Mari terima anjing itu tinggal di dalam rumah. Inuyashiki memutuskan anjing itu tidur di kamarnya. Inuyashiki dan anjingnya masuk ke kamar. Inuyashiki memberi nama Hanako pada anjingnya. Inuyashiki lalu pergi ke rumah sakit dan melakukan cek lanjutan. Lalu hasilnya dia menderita kanker perut. Divonis hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Inuyashiki yang sedih dan pilu mendengarnya, ia menelpon keluarga satu persatu tetapi tetap tidak ada yang peduli dengannya. Inuyashiki pergi ke taman dan merenungi nasib yang terjadi pada hidupnya. Air mata pun bercucuran jatuh ke pipinya. Tak lama ia pulang ke rumah, hanya Hanako yang menunggunya di depan rumah. Ia membawa Hanako masuk dan melihat Mari membawa temannya ke rumah dan mengenalkan Inuyashiki sebagai kakeknya Mari tanpa memperdulikan perasaan ayahnya. Inuyashiki melihat ke arah istrinya, ingin menyampaikan sebuah berita tentangnya. Nyonya Inuyashiki yang marah karena Hanako membuang kotoran di rumah membuat Inuyashiki berhenti dan tak jadi bicara. Inuyashiki pergi keluar membawa Hanako dalam keadaan yang benar-benar rapuh. Tak ada tempat buatnya untuk mengadu dan mengutarakan isi hatinya. Tak mungkin mereka menangis meneteskan air matanya setelah tahu keadaanku. Ia berbicara tentang keluarganya. Inuyashiki mengucapkan kekecewaannya pada Hanako, anjing setia yang selalu menemani. Inuyashiki berlari menuju di bukit lingkungan rumahnya sambil memeluk Hanako dan menangis. Ada bayangan di belakang mereka. Ia melihat seorang laki-laki muda berdiri di bukit yang sama. Tak lama berselang, sebuah ledakan dari UFO terjadi. Mereka ikut masuk ke dalamnya kecuali Hanako. Tak jelas sumber ledakan tersebut dari mana asalnya. Inuyashiki pingsan sampai pagi di bukit itu dan terbangun lalu pulang ke rumah. Ia sarapan bersama keluarganya.
Anehnya dia merasa haus yang berlebih sehingga meminum air yang ada di keran. Nyonya Inuyashiki bertanya, "Ada apa?" "Aku hanya merasa sangat kehausan," jawabnya. Inuyashiki pergi bekerja ke kantor seperti biasanya. Wanita muda yang tak sengaja menyenggolnya dari belakang hingga membuatnya hampir jatuh. Tapi ada yang aneh, ia bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata dan nyeri di punggungnya tak sakit lagi. Perubahan demi perubahan terjadi pada dirinya. Inuyashiki pergi sambil mengetes hasil kesehatannya. Para dokter kebingungan dengan pemeriksaan yang baru. Tubuh Inuyashiki sangat sehat dan tak ada diagnosa penyakit apapun. Mereka bertanya-tanya ada apa dengan hasil ceknya. Dalam perjalanan pulang, Inuyashiki merasa tak enak badan dan pusing. Suhu badannya yang panas tiba-tiba membuatnya pulang ke rumah. Sesampainya di kamar, ia memecahkan HP-nya. Ia terkejut karena uap yang keluar dari tangannya yang berubah menjadi mesin. Mesin itu memutahkan sisa makanan yang dimakan beberapa hari lalu. Inuyashiki yang panik dengan perubahan tubuhnya menjadi sangat shock. Ia pergi ke bukit yang sama untuk kejadian semalam dan merenungi ada apa dengan tubuhnya. Tapi ia teringat dengan anak muda yang bersamanya malam itu. Inuyashiki pergi mencari keberadaannya. Dari kejauhan ada seorang pria yang menelpon istrinya dari telepon umum. Pria itu ingin kembali dengan istrinya. Dia ingin hidup dengan istrinya kembali. Di saat pria itu ingin menjalani hidupnya yang baru, datang segerombolan anak muda yang jahat menyiksa pria tersebut. Dengan brutal mereka menyerang pria tersebut dengan tembakan kembang api hingga membakar pakaian dan foto kenangan ia dan istrinya. Melihat kejadian itu, Inuyashiki yang marah dan membantu pria tersebut. Tapi apalah daya, Inuyashiki malah dipukuli oleh segerombolan anak nakal tersebut. Hingga robot dalam tubuhnya bangkit dan bertransformasi melawan mereka semua dan menyelamatkan pria tersebut. Anak-anak nakal itu kalah dalam sekejap. Kejadian tersebut diunggah ke internet dan televisi oleh mesin yang ada di tubuh Inuyashiki. Anak-anak nakal tersebut diekspos ke media. Pria tersebut menangis terharu, mengucapkan terima kasih kepada Inuyashiki yang rela menyelamatkan nyawa seorang pria sepertinya. Kesempatan kedua yang kau berikan tidak akan kusia-siakan, pria itu berkata kepada Inuyashiki. Aku berhasil menyelamatkan orang, aku berhasil menolong orang lain. Aku berhasil menyelamatkan nyawa manusia. Aku adalah Inuyashiki Ichiro, sambil meneteskan air mata harunya. Lalu kita diperlihatkan suasana di dalam kelas. Ada dua laki-laki yang membahas tentang cewek-cewek keren sambil melihat ke arah para wanita di kelas yang sama. Lelaki itu bernama Hiro. Ia tak terima dengan pendapat temannya dan mengatakan bahwa mereka hanyalah cewek yang nakal. Sementara temannya bilang bahwa Hiro suka baca komik dan mengatakan Hiro hanya tertarik pada cewek di manga. Hiro bertanya kepada temannya, sudah berapa hari Ando tak masuk sekolah? Karena sering dirundung masalah di sekolah, Ando malas masuk. Ia sangat frustasi dengan keadaannya yang selalu ditindas. Melihat keadaan Ando yang tidak baik, Hiro datang mengunjungi rumahnya. Hiro masuk ke kamarnya dan bertanya, kenapa kamu tak masuk sekolah lagi? Ando tak menjawab, dia hanya tidur di balik selimutnya. Kemudian Hiro menawarkan komik yang baru untuk dibaca tapi juga digubris. Lalu Hiro mengajaknya berbicara tentang anak nakal yang menyiksa pria dengan tembakan kembang api dan siapa yang mengekspos mereka ke media. Dan insiden tentang pembunuhan acak terjadi baru-baru ini. Hiro berkata kepadanya, apakah kau yang melakukannya dan apa yang kau lakukan selama beberapa hari ini? Ando pun bangun merespon pembicaraan Hiro. Ia merasa dijadikan tersangka dan langsung saja bangkit. Wajah Hiro yang serius membuat Ando bingung. Hiro pun tertawa karena Ando terlalu serius menanggapinya. Pada saat mereka serius berbicara, Hiro mulai berbicara aneh. Ia mengatakan bahwa dia bukanlah dirinya lagi. Ia menunjukkan isi kepalanya yang terbuat dari mesin. Ando yang terkejut dan takjub melihatnya mengatakan pada Hiro bahwa itu adalah trik sulap. Ando yang terkesima melihatnya membuat Hiro ingin menunjukkan hal yang aneh lainnya. Hiro mengajaknya pergi ke tempat pusat perbelanjaan untuk melakukan trik sulap lainnya.
Sesampainya di pusat perbelanjaan, Hiro menyentuh layar LCD dan berubah menjadi gambar seks yang ditampilkan di semua layar yang ada di toko tersebut, sehingga membuat Hiro dan Ando ngakak bersama. Ando yang merasa trik sulapnya sangat keren memuji Hiro. "Dan ada satu hal lagi yang akan kutunjukkan kepadamu," ucap Hiro. Mereka berjalan menuju tempat umum yang terbuka. Hiro yang memusatkan kekuatannya dengan tangannya dan menabrakkan kedua bus besar yang ada di depan mereka dalam sekejap. Ia menghancurkan semua kendaraan yang ada di sana. Ando terkejut dan syok serta bertanya-tanya, ini bukanlah trik sulap. Hiro menjawab kalau bukan. Memangnya kenapa? Ando terkejut, diam dan tak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu mereka kembali ke rumahnya Ando. Hiro yang tertawa membaca komik seperti tak terjadi apapun. Ando bertanya kepadanya, apakah benar dia bukanlah Shishigami Hiro lagi? Hiro menjawab, masalahmu tidaklah seburuk masalahku, jadi pergilah sekolah besok. Ia menyuruh agar Ando tetap sekolah dan jangan takut lagi. Ando mengatakan pada Hiro bahwa Hiro tak perlu sekolah dan kerja lagi karena memiliki kekuatan yang super. Bagaimana kalau Hiro menjadi pahlawan saja? Hiro menjawab bahwa menjadi pahlawan sangat merepotkan. Ia memotong pembicaraannya dengan berkata, siapa yang menjahatimu di sekolah? Katakan saja akan aku bunuh orangnya. Ando pun menjawab dengan mengatakan jangan lakukan itu. Hiro pun meninggalkan rumah Ando. Ando yang tak percaya dengan yang terjadi pada Hiro dan ia takut dengan perubahan Hiro. Tak henti-henti memikirkannya hingga pusing kepala. Dalam perjalanan pulangnya, Hiro berputar-putar seolah memilih mangsa. Hiro berhenti di titik tepat tangannya berhenti. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Hiro melihat seorang wanita tua yang sedang memasak di dapur. Wanita itu bertanya siapa dia. Tanpa menjawab, Hiro menggerakkan tangannya seperti peluru mengarah ke wanita tersebut sambil berkata, "Bang!" Pah! Dan wanita itu jatuh berlumuran darah ke lantai dan mati. Suara air mendidih di atas kompor membuatnya terkejut, serta menembakkan tangannya ke arah wanita itu berkali-kali. Hiro berjalan menuju ke kamar mandi karena mendengar suara seorang ayah dan anak kecil lagi mandi bersama. Hal itu membuatnya marah dan menembak pria tersebut. Pria itu memohon agar anaknya diselamatkan, tetapi Hiro tidak peduli. Ia tetap menembak pria itu hingga menimpa anaknya yang ada di dalam bak mandi sampai mati. Perasaan apa ini? Aku serasa hidup, Hiro berkata pada dirinya. Bahkan tidak ada penyesalan sama sekali setelah membunuh. Ia malah merasa senang dan bahagia. Seorang wanita muda berseragam sekolah masuk ke dalam rumahnya. Ia terkejut melihat ibunya di dapur berada di lantai dan berlumuran darah. Hiro muncul dan mengajaknya berbicara. Wanita muda itu yang ketakutan menangis duduk mengikuti perintah Hiro. Di saat Hiro berbicara, wanita itu memintanya memanggil ambulans. Hiro marah karena tidak didengar dan seketika mulai menembak kakinya. Wanita muda itu memohon agar ia jangan dibunuh, tetapi Hiro memegang tangan wanita muda itu dan menyayatnya. Wanita muda itu merintih kesakitan dan menjerit. Ia berlari tetapi berhasil dikejar Hiro. Ia menyiksanya dan membunuhnya secara tragis. Di sisi lain, Inuyashiki yang memiliki pendengaran yang tajam mendengar jeritan wanita muda tersebut. Ia bergegas ingin menolong wanita muda itu. Di perjalanan menuju ke sana, jalan yang macet menjadi penghalang. Suara tembakan terdengar oleh Inuyashiki yang sadar bahwa wanita muda itu sudah mati tak tertolong lagi. Sesampainya di sana hanya ada mayat wanita muda yang tergeletak di bawah lantai. Perasaan sedih campur kecewa yang dirasakan Inuyashiki karena tak berhasil menolongnya. Hiro yang mengira Inuyashiki keluarga mereka menghampiri dan mengarahkan tangannya untuk menembak Inuyashiki sambil berkata, "Bang!" Kepala Inuyashiki terkena tembakan dan ia lalu terjatuh ke lantai. Hiro yang mengira Inuyashiki sudah mati pergi meninggalkan rumah tersebut. Saat berjalan keluar meninggalkan rumah itu, dia berbalik ke belakang dan melihat sosok pria tua yang ditembaknya tadi hidup kembali. Hiro bertanya, siapa sebenarnya dia?
Lalu scene berpindah dengan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Shishigami Hiro yang membunuh satu keluarga di malam hari. Ia penasaran dengan Inuyashiki yang hidup kembali setelah ditembak olehnya. Hiro terbang ke angkasa dan meninggalkan Inuyashiki yang berdiri di depan rumah tersebut. Inuyashiki baru sadar bahwa Hiro sama sepertinya memiliki kekuatan super. Inuyashiki sangat menyayangkan kenapa Hiro melakukan semua ini. Inuyashiki merasa bersalah karena tak bisa menghentikan tindakan Hiro yang membunuh orang-orang. Perasaannya terbawa hingga ke dalam tidurnya yang sangat menyesal terlambat menyelamatkan keluarga tersebut. Hiro yang berpikir keras tentang Inuyashiki kenapa tidak mati pada saat di kelas dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah senjatanya rusak atau apa sebenarnya? Di tempat lain Inuyashiki sedang bekerja di kantor menghidupkan radar pendengarannya untuk mengetahui berita sekitar. Sepertinya akan terjadi badai suara dari siaran radio. Kembali pada Hiro yang datang ke rumah Ando dan menyuruh Ando datang ke sekolah. Sampai kapan Ando tidur di rumah terus? Ando diam saja sambil melihat jarinya yang terluka. Melihat hal tersebut, Hiro memegang tangan Ando dan tak lama kemudian sembuh. Ando terkejut melihat hal tersebut dan bertanya apakah dia bisa mengobati orang. Bukan sekedar luka, tapi ia bisa mengobati penyakit kanker, jawabnya. Ekspresi Ando yang serius membuat Hiro tertawa. Hiro bertanya kapan ia masuk sekolah, karena tanpa hadirnya Ando, sekolah serasa membosankan bagi Hiro. Beralih ke Inuyashiki yang sedang pulang kerja memperlihatkan sekitarnya. Begitu banyak manusia yang ingin menjahati orang lain. Saat para pemuda mengantri menunggu taksi datang, segerombolan preman yang menerobos masuk ke dalam taksi duluan. Pemuda yang antri di belakang berkata kepada para preman tersebut agar mengantri untuk mendapatkan taksi. Tak terima dengan perkataan pemuda tersebut, para preman itu menyeretnya jauh dari kerumunan ke tempat yang sepi. Inuyashiki melihat kejadian tersebut dan mengikuti mereka dari belakang. Pemuda itu ketakutan dan memohon pada para preman tersebut, bahkan dia menawarkan uang agar dilepaskan. Preman tersebut tak peduli dan ingin memukulnya hingga mati. Pada saat yang sama Inuyashiki muncul dan menyuruh pemuda itu pergi. Para preman yang tertawa melihat seorang kakek yang menawarkan diri ingin melawan. Saat preman memukul Inuyashiki, preman itu jatuh tersungkur dalam satu pukulan. Tak terima dengan perlakuan Inuyashiki, preman lainnya ikut memukulnya. Satu persatu preman tumbang, berhasil dikalahkan oleh Inuyashiki. Pemuda itu tercengang dan mengucapkan terima kasih banyak karena telah diselamatkan. Inuyashiki merasa senang telah menyelamatkan orang lagi. Dalam perjalanan Inuyashiki menghidupkan radar pendengarannya dan mendengar suara api yang terbakar. Dan orang-orang meminta tolong. Mendengar hal tersebut, ia melacak tempat kejadiannya yang ternyata jauh dari lokasinya. Tak bisa ditempuh dengan jalan atau naik kendaraan. Inuyashiki mencoba mesin yang ada di punggungnya agar bisa terbang seperti Hiro. Tapi ia tak tahu cara menggunakannya. Saat ia berhasil terbang tetapi terjatuh lagi. Inuyashiki tak tahu mengontrol kekuatannya menjadi bingung. Ia takut terlambat menyelamatkan mereka. Inuyashiki yang terus berusaha mencoba hingga berhasil terbang dan mendarat di tempat kejadian. Api yang sudah setinggi rumah dan ada dua anak kecil yang berdiri di luar sedang berteriak memanggil nenek dan ayahnya yang masih di dalam. Inuyashiki masuk ke dalam rumah yang terbakar itu untuk menyelamatkan ayah dan anak-anak kecil tersebut. Mereka berterima kasih sekali atas pertolongan Inuyashiki. Inuyashiki yang rendah hati meminta mereka merahasiakan tentangnya. Ia berjalan pulang tanpa baju, di badannya hanya celana yang ia kenakan. Inuyashiki sangat senang dan bersyukur bisa menyelamatkan mereka. Keesokan harinya Hiro menjemput Ando untuk pergi ke sekolah. Ia berkata mau sampai kapan Ando di rumah dan menghindar. Hiro membujuknya dan berjanji akan melindunginya di sekolah. Ando pun pergi ke sekolah bersama Hiro. Sesampainya di kelas, datanglah segerombolan anak yang sering merundung Ando. Mereka menyuruh Ando untuk ke loteng atas. Tak terima dengan Ando yang tak menjawab mereka, lalu mereka marah dan mau memukul Ando. Hiro menangkis pukulannya dan memegang pergelangan tangan lelaki itu hingga kesakitan dan minta ampun. Hiro menyuruhnya meminta maaf dan tak akan mengganggu Ando lagi. Lelaki itu melakukannya karena tak tahan kesakitan.
Mereka pergi karena tak terima kalah. Lelaki itu menyuruh Ando naik ke loteng sepulang sekolah. Hiro meyakinkan Ando bahwa mereka tidak akan berani melawan lagi. Benar saja, setibanya Hiro dan Ando di atas loteng, mereka tak ada. Ando mencari ke semua tempat tapi tidak menemukannya. Hiro melihat mereka ada di bawah sana, sedangkan Ando tak nampak apa-apa. Hiro memberikan teropong agar Ando dapat melihat mereka. Hiro yang membidik mereka dengan tembakan tangan satu persatu mati. Nani yatteんの? Pa! Huh? Pa! Ando sangat terkejut dengan tindakan Hiro sampai membunuh orang. Hiro menjelaskan tak apa-apa karena ia memiliki mesiu dari tangannya. Polisi tidak akan bisa menangkapnya. Aku bisa mengalahkan semuanya sekalipun prajurit Amerika. Hiro berkata dengan santai. Hiro terus bercerita tentang kekuatannya sepanjang jalan hingga mereka berhenti di mesin ATM. Hiro memamerkan kekuatannya yang bisa mengambil uang dari ATM tanpa ada saldo di dalamnya. Hiro mengajak Ando untuk bermain, tetapi dalam perjalanan Ando mengatakan ia tidak bisa berteman dengan seorang pembunuh. Mustahil baginya berteman dengan seorang pembunuh. Hiro yang berkata kepadanya tak perlu khawatir dan takut kepadanya. Hiro tak mengerti mengapa Ando marah. Ando berteriak dan berkata kau sudah berubah menjadi robot dan tidak ada lagi sisi baik darinya. Ando meminta Hiro menyerahkan diri ke polisi, tetapi Hiro tidak mau. Ando akhirnya memutuskan untuk tidak mau berteman dengan Hiro lagi dan melarangnya datang ke rumahnya. Hiro pun menuruti perkataan Ando dan lalu pergi. Ia mengingatkan agar Ando tetap pergi ke sekolah. Di tempat lainnya, Inuyashiki yang berjalan kaki menuju rumahnya berjumpa dengan beberapa kucing liar. Ia tersenyum dan teringat dengan Hanako. Inuyashiki ingin membawa Hanako untuk jalan-jalan. Tak lama berselang, mobil lewat menindas kucing yang lagi menyeberang. Inuyashiki yang sedih melihat kucing itu tergeletak tak berdaya, ia panik. Ia ingin membawa kucing tersebut ke klinik hewan. Tiba-tiba saja kekuatan dari tangannya bisa menyembuhkan kucing yang sedang kritis tadi. Akhirnya kucing itu sehat seperti sedia kala. Inuyashiki takjub dengan dirinya dan amat bersyukur bisa menyelamatkan kucing tersebut. Inuyashiki pergi ke rumah sakit mencoba untuk menyembuhkan pasien. Ia masuk ke ruangan dan melihat pasien yang tak sadarkan diri. Ia mencoba menyelamatkan pasien tersebut. Di lain sisi menampilkan sosok Hiro dalam perjalanan pulang. Ia mendengar suara anjing yang terus menggonggong. Kemudian Hiro datang menghampirinya dan bang, menembak anjing tersebut. Di dalam rumah pun ia mendengar suara tangisan bayi dan bang, ia kemudian menembaknya. Tanpa rasa berdosa dia membunuh seisi rumah tersebut. Pa! 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 Pada saat Hiro keluar dan melihat dua anak yang sering berlari, tangannya mulai membidik dan sementara itu ada seorang Yakuza yang sedang berada di hotel bintang 5 menyiksa perempuan malam hingga overdosis dan tewas. Yakuza itu mengusir gangster lain yang ada di ruangan sauna. Tak terima gangster itu melawan, tapi alangkah naasnya ia kalah dan disuruh menghisap anunya Yakuza sebagai hukumannya. Yakuza itu bernama Samezina yang memiliki tampang bengis dan sifat yang keji. Beralih ke toko roti di pinggir jalan, ada dua karyawan wanita bekerja di sana. Wanita yang memiliki tampang agak tua mengajak gadis muda itu untuk pergi kencan buta. Ia bekerja satu toko dengannya. Tetapi gadis muda itu menolak ajakan temannya karena dia sudah punya pasangan yang tinggal satu atap. Ekspresinya terkejut saat mendengar Fumino mengatakan itu. Tak lama Satoru datang menjemput Fumino untuk pulang bersama. Satoru adalah pasangan Fumino. Mereka sudah 1 tahun tinggal bersama. Satoru ingin segera menikah dengan Fumino. Mereka merencanakannya dalam waktu dekat ini. Tapi apalah daya, saat ingin bertemu Fumino, ia diculik oleh anak buah Yakuza dan dibawa ke hotel. Obat terlarang telah disuntikan ke tubuh Fumino yang tak berbusana. Saat terbangun, Fumino terkejut dengan dirinya. Samezina masuk ke dalam kamar berusaha untuk memperkosa Fumino dengan bengis. Fumino melakukan perlawanan sengit hingga membuat tangannya Samezina berdarah. Anak buah Yakuza yang mendengar suara jeritan masuk ke dalam kamar. Fumino pun bergegas lari meninggalkan hotel tersebut. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada Satoru.
Mereka ingin lapor polisi, tetapi takut karena Fumino sudah disuntikan obat terlarang. Dering HP bunyi pertanda pesan masuk. Samezina mengancam kalau mereka lapor polisi maka keluarganya akan dibunuh. Yakuza dan anak buahnya masuk menyerang ke dalam rumah. Satoru yang ingin melindungi Fumino menawarkan sejumlah uang agar mereka dibebaskan. Samezina tak menggubris dan mencekik leher Satoru hingga mengeluarkan busa. Inuyashiki tiba-tiba datang dan mendorong Samezina dengan kuat. Ia berusaha menghentikan Samezina dengan sekuat tenaga. Samezina mengeluarkan pistol dan menembak kepala Inuyashiki berkali-kali hingga ia pingsan. Fumino pun berhasil diculik oleh Yakuza. Inuyashiki terbangun dan melihat Satoru yang tak bernafas lagi. Ia berusaha untuk menyembuhkannya tapi tak ada reaksi. Inuyashiki yang berusaha sekuat tenaga hingga Satoru bangun kembali. Saat terbangun ia mencari keberadaan Fumino yang tak ada lagi. Satoru menangis tak berdaya. Bagaimana bisa ia melawan Yakuza itu? Inuyashiki mengambil telepon genggam Fumino dan menelepon Yakuza tersebut. Ia mengatakan akan ke sana dan menyelamatkan wanita yang diculik Yakuza itu. Satoru bertanya siapa Inuyashiki sebenarnya. Ia hanya pergi dan menyuruh Satoru tunggu di rumah saja. Inuyashiki terbang menuju tempat Yakuza tersebut. Banyak para Yakuza yang berkumpul seperti mengadakan rapat. Inuyashiki menerobos masuk dan mencari Samezina. Ia bertanya kemana Fumino dibawa. Tak mau menjawab, Samezina pun menembak Inuyashiki bertubi-tubi hingga habis pelurunya. Inuyashiki membalas dengan satu pukulan saja dan Samezina terjatuh tak berdaya. Anak buah Yakuza datang dan menyerang Inuyashiki secara bertubi-tubi. Mesin yang ada di tubuhnya mengamuk dan mengincar mata para Yakuza tersebut hingga buta. Inuyashiki yang merasa haus kekurangan cairan dalam tubuhnya lalu meminum botol sake yang ada di dekatnya. Inuyashiki bangkit dan melihat sekeliling anggota Yakuza yang tertembak pada matanya. Ia marah dan berkata kepada mereka bahwa habiskan sisa hidup yang ada untuk merenungi perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Inuyashiki berjalan menuju Samezina yang telah buta. Yakuza itu bertanya kepada Inuyashiki yang sebenarnya siapa dia dan apa keperluannya dengan Yakuza. Inuyashiki mengambil HP-nya Samezina dan melacak keberadaan Fumino. Fumino menjerit histeris karena telah disuntikan obat terlarang di dalam kamar hotel. Inuyashiki datang menolong Fumino yang tak berdaya dan mengatakan sudah tidak ada apa-apa lagi. Mereka meninggalkan hotel tersebut. Fumino bertanya siapa dia sebenarnya. Inuyashiki menjawab aku bukanlah siapa-siapa. Karena tak ada ongkos taksi, Inuyashiki terbang membawa Fumino untuk pulang ke rumahnya. Satoru yang khawatir terus menunggu di luar rumah. Dari jauh terdengar suara Fumino menjerit memanggil namanya. Fumino lari menuju Satoru dan mereka berpelukan bahagia. Inuyashiki merasa lega dan senang telah berhasil menolong orang kembali. Acara TV yang terus memberitakan tentang pembunuhan yang terjadi menjadi topik utama. Ando sarapan pagi sedang menonton berita di televisi. Polisi mengumumkan kematian korban disebabkan oleh tembakan. Sedangkan tak ada barang bukti pistol atau peluru dari tempat kejadian. Ando shock mendengar pernyataan polisi di TV. Di sekolah beredar kabar bahwa Shishigami adalah dalang dari pembunuhan yang terjadi. Ando yang stres memikirkan bagaimana menghentikan tindakan Hiro. Ia berusaha mencari di internet tapi tak mendapatkan jawaban. Ada artikel yang dibacanya, pasien yang sakit parah berhasil disembuhkan. Hampir semua rumah sakit terjadi hal seperti itu. Ando teringat saat Hiro menyembuhkan tangannya. Ia berpikir apakah mungkin Hiro membunuh sekaligus menyelamatkan orang-orang. Ando ragu dan menduga ada orang lain yang memiliki kekuatan yang sama dengan Hiro. Ia teringat perkataan Hiro yang bisa mendengar hal apapun walau suara kecil. Terfikirkan ide oleh Ando untuk meminta tolong agar diselamatkan oleh pria yang seperti Hiro. Tak lama kemudian bel rumah Ando berbunyi dan terdengar suara lelaki tua menanyakan keadaan pemilik rumah. Ando berlari keluar dan melihat pria itu. Ternyata seorang pria itu mengenakan celana panjang tanpa baju.
Ando mempersilahkannya masuk dan menceritakan keadaan temannya Hiro. Inuyashiki merasa marah dengan tindakan Hiro yang menyalahgunakan kekuatan itu. Ando memohon agar Inuyashiki mau menghentikan tindakan Hiro. Ia berjanji akan membantu Inuyashiki sebisa mungkin. Ando berkata akan melakukan semuanya bersama dengan Inuyashiki. Seisi sekolah membicarakan tentang Shishigami yang membunuh. Semuanya pada takut terkecuali Shion, gadis berambut coklat yang ikal. Ia tertarik dengan Hiro karena membela Ando yang dirundung. Shion menyatakan cintanya kepada Hiro di halaman sekolah. Hiro tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Hiro pergi berkunjung ke rumah ayahnya untuk merayakan ulang tahun adik tirinya. Ayahnya telah lama menikah lagi dan memiliki 2 anak, yaitu adik tirinya Hiro. Hiro pulang ke rumahnya dan melihat ibunya yang menunggunya pulang. Ia berkata pada ibunya bahwa ayahnya terlihat sangat bahagia. Beralih ke Ando dan Inuyashiki, mereka pergi bersama untuk berlatih. Ando bertanya pada Inuyashiki bahwa teman sekelasnya ada yang bernama sepertinya. Inuyashiki berkata bahwa itu adalah putrinya. Mereka mencari tempat rongsokan mobil untuk berlatih. Ando membantu Inuyashiki berlatih untuk mengontrol kekuatan tubuhnya. Kembali ke Hiro yang tidur bersama ibunya. Ibu Hiro mengatakan padanya bahwa ia mengidap kanker pankreas yang sudah menyebar ke paru-paru dan divonis sisa hidupnya tinggal sebulan lagi. Ibunya menangis dan meminta Hiro agar tinggal dengan ayahnya setelah ibunya tiada. Hiro menangis dan memeluk ibunya sambil berkata, tidak akan kubiarkan. Pagi hari tiba-tiba Hiro pergi ke sekolah. Hiro melamun memandangi kaca jendela kelas. Shion yang memperhatikan dari bangku tempat duduknya, HP-nya berdering, telepon dari ibunya Hiro. Ia berkata dengan suara yang gembira bahwa penyakit ibunya tak ada lagi dan dia sembuh total. Hiro yang bahagia mendengarnya lalu pulang ke rumah. Hiro berkata pada ibunya untuk membeli rumah mewah yang ada di kota. Ia mengambil uang dari setiap ATM untuk dikumpulkan. Hiro mengajak ibunya pergi dan membeli rumah mewah itu. Hiro berkata tak usah pikirkan biayanya dan menyuruhnya berhenti bekerja. Ibunya merasa aneh dengan perubahan Hiro. Di lain sisi, Inuyashiki yang sudah mendatangi seluruh rumah sakit di Tokyo lemas kecapean. Ando mendampinginya pergi, mereka naik kereta api bersama. Ando bertugas berjaga agar tidak ketahuan suster. Inuyashiki mendatangi anak yang sakit dan mencoba menyembuhkannya. Ando sangat terharu melihat kebaikan Inuyashiki. Mereka berlari keluar dan susternya mengejarnya. Berbeda dengan Hiro yang selalu membunuh dan menjadi tersangka yang paling dicari di Tokyo. Ibunya shock mengetahui Hiro adalah seorang pembunuh. Hiro berlari meninggalkan rumahnya karena digerebek polisi. Kemunculan polisi di rumah Hiro membuat ibunya terkejut. Ada apa sebenarnya dengan Hiro? Beberapa polisi mengepung Hiro dan mengangkat senjata. Hiro melakukan perlawanan dan berhasil kabur. Ia terbang jauh dan berhenti di taman. Ia melihat berita yang ada di jalan, semua membahas tentangnya yang melakukan pembunuhan berantai. Identitas yang terungkap di media massa membuatnya khawatir akan kondisi ibunya. Shishigami Hiro telah resmi diumumkan menjadi buronan. Pada saat Hiro di taman, Shion sedang menghampiri. Di sisi lain, sekolah gempar tentang Shishigami Hiro yang menjadi tersangka pembunuhan. Guru di kelas Hiro yang mengajar mengumumkan kepada murid lainnya jika tahu keberadaan Hiro harap lapor ke pihak sekolah. Para siswa terkejut dan tak menyangka-nyangka yang dilakukan Shishigami Hiro. Ia telah menjadi pembicaraan seluruh kota Tokyo. Namanya selalu menjadi bahan ceritaan di mana-mana. Hiro mencari tahu berita tentangnya di media massa. Ia mencari tahu tentang bagaimana ibunya. Hiro berada di rumah Shion untuk berlindung dari polisi. Neneknya Shion yang tidak tahu apa-apa menerima Hiro dengan baik di rumahnya. Sepulang sekolah, Shion menanyakan bagaimana keadaan Hiro.
Neneknya bilang Hiro tak mau makan apapun sedari pagi. Sion menghampiri Hiro dan menyuruhnya untuk makan. Sion berharap pembunuh sesungguhnya dapat tertangkap karena Sion tak percaya bahwa Hiro lah yang melakukannya. Hiro bertanya di mana orang tua Sion. Mereka telah tiada karena penyakit kanker, Sion. Aku pun nanti akan sama seperti mereka, ia mengatakannya dengan ekspresi sedih. Hiro terbangun di malam hari. Ia melihat neneknya Sion. Hiro mengarahkan tangannya pada kepala neneknya tapi tak jadi. Begitu juga dengan Sion, dia mencobanya tapi tak jadi dilakukannya. Ada keraguan di hati Hiro untuk membunuh mereka. Berpindah ke Inuyashiki yang lagi belajar menggunakan kekuatannya dengan elektronik. Ando yang menjadi tutornya mengajarkan mekanisme kerjanya. Hingga Inuyashiki bisa melakukan panggilan tanpa ada HP di tangannya. Inuyashiki sangat takjub dengan berbagai kemampuan mesin yang ada di tubuhnya. 聞こえますか？絶対大丈夫だよ。どんどん上に飛んでください。もっとすぐ戻ってこれますか？Kembali pada Hiro yang melihat berita di TV. Ia melihat ibunya meminta maaf atas perbuatan anaknya kepada semua orang dan merasa telah gagal sebagai orang tua mendidiknya. Hiro bercucuran air mata melihat hal tersebut. Ia melihat komentar buruk netizen tentang ibunya di semua media sosial. Ibunya Hiro yang kecewa dan sedih melihat anaknya dan tak tahan melihat komentar buruk tentang dirinya melakukan bunuh diri di rumah itu. Breaking news menayangkan di televisi. Hiro mengetahui berita itu lalu menangis melihat ibunya yang hancur karenanya. Ia terbang ke udara menjerit histeris dengan perasaan yang bercampur aduk jadi satu. Wartawan mewawancarai rumah kediaman ayahnya Hiro tinggal. Ayahnya meminta maaf dan menyesal tentang perilaku anaknya tersebut. Shishigami Hiro muncul di depan wartawan dan menembaki mereka satu persatu dengan tangannya. Ayahnya memohon agar tak dibunuh Hiro. Ia terbang pergi meninggalkan ayahnya dan berjalan ke tengah kota yang ramai. Hiro mencari ID netizen yang berkomentar buruk tentang ibunya. Ternyata tetangga dekat rumahnya yang memberikan alamat dan informasi ibunya kepada media. Hiro masuk ke layar laptopnya dan menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh lelaki itu. Ia takut dengan ancaman Hiro yang menjawab nyeleneh dan bang! Hiro menembaknya berkali-kali hingga lelaki itu mati. Diunggah video itu ke internet dan tersebar. Mereka yang tak percaya menyepelekannya. Hingga satu persatu dari mereka dibunuh oleh Hiro. Semua yang telah berkomentar buruk tentang ibunya berhasil dibunuh. Nenek Sion melihat Hiro berdiri di depan rumah dan menyuruhnya masuk ke dalam. Sion yang mendengar dari kamar bergegas melihatnya. Sion bertanya apakah ia keluar untuk melihat ibunya. Hiro yang tak menjawab pergi masuk ke kamar dan memakai selimutnya. Sion mematikan lampu kamar dan meninggalkannya. Hiro teringat tentang pria parubaya yang bunuh diri di stasiun kereta api. Pria itu menjatuhkan dirinya tepat saat kereta melaju kencang hingga mati. Darahnya menyiprat ke seragam sekolah Hiro. Ia terkejut dan bertanya kenapa pria itu melakukannya. Keesokan paginya Sion dan neneknya sarapan pagi. Hiro masih belum bangun dari kamar. Sion melihat dan bertanya bagaimana keadaannya. Hiro hanya diam dan tak menjawab. Sion pergi ke sekolah. Dalam perjalanan ia terus memikirkan keadaan Hiro. Sion sangat khawatir dan ingin membantu. Sesampainya di sekolah, para siswa sibuk membahas tentang Shishigami Hiro di mana-mana. Sion sedih mendengarkan perkataan mereka. Sepulang sekolah, Sion berjalan melihat anak-anak yang bermain di taman. Mereka terlihat bahagia dan menyenangkan, membuatnya tersenyum. Sion yang tak tenang masuk ke kamar Hiro yang sedang tidur. Ia bertanya sampai kapan penjahat itu tertangkap agar Hiro tak jadi buron lagi. Hiro mendengar hal tersebut lalu mengakui semua perbuatannya kepada Sion. Hiro menceritakan kejadian malam itu di saat ia ditabrak UFO. Ia telah berubah menjadi mesin. Ia tak lagi manusia yang memiliki hati. Hiro menunjukkan transformasinya menjadi mesin pada Sion.
Tetapi Sion tak percaya dan mengatakan itu hanya trik sulap. Hiro menunjukkan hal lainnya. Ia menariknya dan terbang keluar untuk membuktikannya. Hiro mengatakan bahwa dia adalah musuh dunia dan akan membunuh semua orang di bumi. Sion menangis dan memohon agar Hiro jangan pergi meninggalkan dia dan neneknya. Hiro terkejut dengan perkataan Sion yang terus memohon agar ia jangan pergi. Hiro pun memutuskan untuk tinggal dengan Sion selamanya. Hiro berjanji pada Sion untuk menolong orang sebanyak orang yang ia telah bunuh. Sion lega dan senang mendengarnya. Mereka memutuskan untuk melakukannya bersama-sama. Beralih ke tempat lain, seorang pegawai kantor bernama Nanao sakit menderita kanker sudah akut. Dia pasrah dan tak tahu harus bagaimana lagi. Teman satu kantornya ikut prihatin dengan keadaan Nanao. Nanao berjalan pulang dan ingin bunuh diri di stasiun kereta api, namun tak berani. Di dalam hatinya ia ingin tetap hidup. Nanao menangis pilu di taman sambil duduk. Nanao membuka HP-nya dan membaca tweet. Ada seseorang yang bisa menyembuhkan tanpa bayaran. Karena keinginannya untuk hidup, ia mencobanya dan bertemu dengan Hiro. Hiro memegang kedua tangan Nanao untuk mengobatinya. Hiro menyuruh Nanao check up dan mengabarinya melalui tweet kalau ia berhasil sembuh. Sudah 50 orang yang berhasil Hiro obati. Berbagai orang dari luar kota pun mencoba karena tak ada pilihan lain lagi. Beritanya menyebar dengan cepat di Twitter yang membicarakan tentang Hiro. Sion sangat senang mengetahui hal tersebut. Mereka pergi hingga keluar daerah untuk mengobati para pasien yang ingin disembuhkan. Sudah 2 bulan berlalu, orang-orang masih membicarakan tentang keberadaan Shishigami Hiro dan kinerja polisi yang belum berhasil menangkapnya. Sampai ada yang mengira Hiro sudah mati. Hiro dan Sion terus menolong orang lain dengan cara mengobati penyakit yang diderita pasien. Sion sangat senang bisa terbang bersama dengan Hiro sebagai sarana transportasi mereka. Hiro menggoda Sion terbang ke sana kemari hingga tinggi ke angkasa. Sion semakin senang dan menikmati kebersamaannya dengan Hiro. Hiro berjanji kepada Sion akan menyayanginya selalu. Mereka makan malam dengan nenek tersayang. Suasana begitu hangat dan mereka tertawa bahagia. Di saat tidur pulas, rumah Sion diserang oleh polisi. Polisi membidik ke rumah Sion. Polisi datang menyergap masuk ke rumah Sion. Sion terbangun dari tidurnya, kemudian pergi ke dapur lalu mencuci tangan. Saat ia menoleh, para polisi sudah masuk menyergap rumahnya dengan senjata di tangannya. Sion berteriak dan menyuruh Hiro lari. Gencatan tembakan terjadi di dalam rumah hingga mengenai Sion dan neneknya. Hiro melihat hal tersebut, mengamuk dan melakukan perlawanan. Hiro membawa lari Sion dan neneknya dalam keadaan pingsan karena kejadian tersebut. Saat di luar, semua orang berkumpul di depan rumah Sion. Hiro terbang dan meninggalkan tempat kejadian. Hiro menangis dan sedih melihat Sion dan neneknya menjadi korban. Ia menyembuhkan mereka dan pergi terbang jauh. Keesokan paginya, NASA memberitakan tentang asteroid yang mendekat dan akan menabrak bumi dalam waktu dekat. Asteroid ini diperkirakan sangat besar dan berdampak bahaya bagi bumi. Pemberitaan ini membuat orang-orang lupa tentang kejadian Shishigami Hiro. Mari Inuyashiki berjalan pulang dan melihat Oda, anak dari penulis komik terkenal. Mari yang merasa Oda sangat beruntung hidup dalam kekayaan, ia mengajak Oda berbicara tentang ayahnya. Dalam pembicaraan hal tersebut ada hal yang membuat Mari marah dan meninggalkan Oda pergi. Inuyashiki sedang curhat kepada Ando tentang hubungannya dengan Mari yang tak baik. Inuyashiki merasa Mari membencinya setelah remaja. Inuyashiki bercerita bahwa waktu kecil Mari selalu mengikutinya dan menggandeng tangan Inuyashiki tak pernah lepas. Mari takut akan kehilangan ayahnya. Ando mengatakan bahwa sifat Mari di sekolah sangat keren dan Mari berteman dengan orang-orang populer. Mari tak mungkin mau berteman dengan Ando yang introvert. Ia bercerita dengan wajah yang malu-malu kepada Inuyashiki. Mari berambisi untuk membangun rumah yang besar agar layak ditempati keluarganya. Ia mendesain rumah impiannya sendiri.
Kembali pada Inuyashiki yang sedang berlatih untuk menggerakkan mobil agar bisa jalan tanpa dikendarai. Ando menjadi tutornya untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Mereka mencoba dan berhasil. Ando berkata bahwa Hiro bisa menggerakkan lebih dari 10 kendaraan. Mereka harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan Hiro. Keesokan harinya, Mari berjalan kaki dengan temannya yang membahas tentang kuliah. Temannya menyarankan kepada Mari mengambil jurusan seni karena nilai pelajaran seni Mari bagus. Mari menjawab tak mungkin karena biayanya mahal. Temannya menyuruh untuk memikirkannya dulu. Dalam perjalanan pulang, Mari melihat ayahnya yang berjalan bersama Ando, teman sekelasnya. Ia penasaran dan mengikuti mereka. Kenapa bisa Ando bersama dengan ayahnya? Mari berpikir Inuyashiki menyukai Ando dan terus mengikuti mereka. Ternyata mereka menuju rumah sakit. Mari terkejut melihat Inuyashiki yang mengobati pasien di rumah sakit dengan kekuatannya. Ia mengikuti terus kemana mereka pergi, hingga Mari melihat ayahnya yang berubah menjadi manusia mesin dan terbang. Mari melamun sepanjang jalan dan memikirkan tentang ayahnya. Setibanya di rumah, ibu melihat nilai Mari yang jelek. Mari memutuskan untuk tidak kuliah dan menjadi penulis manga. Ibu yang tak setuju tak mendukungnya. Inuyashiki mendengar mereka ribut dan bertanya, ada apa? Ibu bercerita bahwa anaknya tak mau kuliah dan mau jadi penulis. Inuyashiki setuju dengan keinginan Mari. Inuyashiki setuju dengan keinginan Mari asal ia lulus sekolah dulu. Berpindah pada Shion dan neneknya yang memulai hidup di lingkungan yang baru. Setiap bulan Hiro mengirimkan uang kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aksi Hiro tak berakhir, ia menyerang ke kantor polisi pusat. Hiro berubah menjadi mesin berhati dingin tanpa perasaan. Ia membantai semua orang yang ada di kepolisian kecuali satu orang yang tak dibunuh. Hiro menyuruh detektif itu melihat sampai akhir siapa yang akan menang, para polisi ataukah Hiro. Ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata aparat polisi mengepungnya dari luar dengan senjata yang lengkap. Hiro berjalan dengan santai menantang mereka. Para penembak jitu membidik kepalanya hingga terjatuh. Hiro dihujani dengan tembakan yang bertubi-tubi. Pasukan khusus yang datang semakin banyak. Acara tersebut ditayangkan langsung di TV. Hiro yang tak sadarkan diri berubah menjadi mesin yang mengeluarkan tembakan dahsyat, membunuh semua aparat polisi dan pasukan khusus serta warga sipil. Hiro terjatuh dan pingsan. Hujan turun deras membasahi seluruh tubuhnya. Polisi yang tersisa siaga memegang pistol. Hiro kembali bangkit dan bang, ia menembak mati beberapa polisi tersebut. Hiro melihat detektif Hagihara yang tak dibunuh olehnya ada di sana. Hagihara pasrah dan mengira ia akan dibunuh. Hiro berjalan dan pergi meninggalkannya. Ia berkata, kau harus melihat akhirnya, membuat detektif Hagihara marah. Seluruh Tokyo gempar tentang Shishigami yang menjadi-jadi, membantai seluruh aparat kepolisian dengan sadis. Inuyashiki sedang sarapan dengan keluarganya. Mereka mendengar acara TV membahas tentang pembantaian yang dilakukan oleh Hiro. Inuyashiki marah dan membenci kelakuan Hiro yang amat jahat. Ia memikirkan bagaimana cara untuk melawan Hiro sementara ia belum bisa mengendalikan kekuatan dengan baik. Terjadi pro dan kontra penduduk Shinjuku yang terbagi dua, pembenci dan pendukung Shishigami Hiro. Berbagai situs di internet muncul dari beberapa aplikasi membahas tentang penggemar Shishigami Hiro. Hiro yang viral di semua tempat memiliki fans club. Akhirnya yang jahat menjadi keren di mata warga. Pihak kepolisian mengadakan konversi pers tentang kejadian tadi malam. Mereka mengumumkan bahwa Shishigami Hiro resmi menjadi musuh negara. Inuyashiki dan Ando tak menyangka Hiro berubah menjadi sosok mesin pembunuh yang kejam. Mereka mencoba mencari keberadaannya, tapi tak bisa. Akses mereka diblokir oleh Hiro. Di tempat lain, Hiro melakukan siaran langsung melalui layar kaca yang ada di setiap jalan besar.
Hiro mengumumkan bahwa ia akan membunuh semua warga yang ada di negara ini dan memutuskan untuk menjadi musuh negara. Hiro akan melakukan pembantaian besar-besaran dengan memusnahkan negara tersebut. Ia mulai melakukan tembakan satu persatu warga sipil yang dibunuh olehnya. Inuyashiki berusaha melacak keberadaan Hiro, dan Ando mencoba mencari tahu dari mana sumber pembunuhan yang dilakukan oleh Hiro. Sampai akhirnya Ando menemukan caranya bahwa Hiro melakukan pembunuhan melalui smartphone. Ando memberitahu hal tersebut pada Inuyashiki dan menyuruhnya untuk membajak sinyal Hiro agar bisa mengumumkan pada warga sipil untuk membuang smartphone-nya. Hiro yang curiga melacak apa yang terjadi dan benar saja rupanya Ando mencoba untuk menghentikan aksinya tersebut. Tapi gagal karena Hiro bisa menggunakan layar kaca yang berada di mana-mana untuk melakukan atraksinya. Ia mulai menembaki warga satu persatu secara massal. Inuyashiki pergi menuju Shinjuku untuk menghentikan tingkah Hiro, tapi dihalangi oleh Ando karena sudah terlambat. Hiro telah pergi. Hiro telah berhasil membunuh 100 orang hari ini. Hiro mengumumkan bahwa itu hanya percobaan saja. Mulai esok ia akan membunuh 1000 orang per hari. Hiro merasa bahwa Ando telah bekerja sama dengan polisi dan menyatakan Ando adalah musuh baginya. Penduduk Shinjuku takut dan histeris dengan aksi yang dilakukan Hiro tadi. Mereka menjadi siaga dan berjaga-jaga. Nyonya Inuyashiki mengingatkan kepada anak-anaknya untuk meninggalkan HP di rumah mereka. Mari keluar rumah dan melihat Hanako yang duduk di luar. Mari mencoba menyapa Hanako dan berjanji akan membawakannya makanan saat pulang sekolah. Warga mengeluh-elukan kinerja polisi yang tak berhasil juga menangkap Shinigami Hiro. Hiro menelpon Shion dan bertanya kenapa ia masih tinggal di tempat seperti itu padahal sudah dikirimkan uang tiap bulan. Dan ia marah tindakan Hiro yang membunuh. Hiro menjelaskan kalau ia tak membunuh maka ia akan diburu terus oleh kepolisian. Shion tak mau mendengar alasannya, pergi lari meninggalkan Hiro yang menelpon dari jarak jauh. Di sisi lain Mari pergi dengan temannya untuk menonton film. Selesai nonton, mereka pergi ke observasi yang ada di gedung tinggi depan bioskop. Mari teringat akan membelikan Hanako makanan. Ia mencari di sekitar sana tapi tak ada yang menjualnya. Temannya bilang nanti saja, beli saat perjalanan pulang. Hiro bersiap-siap melakukan aksinya untuk membunuh. Beda trik dengan yang kemarin. Ia menjatuhkan pesawat hingga menghancurkan kota Shinjuku. Ando melihat perbuatan Hiro itu. Pesawat berjatuhan satu persatu dari udara ke bawah mengenai seluruh warga. Semua orang panik lari ketakutan untuk berlindung. Hiro yang terus melakukan aksinya yang jahat membuat banyak korban berjatuhan. Ando menelpon Inuyashiki untuk menghentikan Hiro. Inuyashiki lalu terbang dengan roket yang ada di tubuhnya. Terlambat menghentikan Hiro, Inuyashiki merasa sangat sedih. Ando mengabari lagi pada Inuyashiki bahwa ada serangan kedua. Mereka mendapat titik koordinatnya di mana. Inuyashiki bergegas pergi menuju ke tempat tersebut. Inuyashiki menghadap pesawat yang dibajak Hiro dengan kekuatannya. Ia mencoba mendaratkan pesawat tersebut. Karena kurang seimbang sayap pesawatnya patah tertabrak. Untungnya pesawat bisa mendarat aman di tepi pantai. Penumpang berhasil mendarat dengan selamat. Mari menelpon Inuyashiki meminta tolong agar diselamatkan. Mari dan temannya terkurung di dek observasi gedung tersebut. Liftnya tidak berfungsi. Ia hampir kehabisan nafas. Ayahnya bertanya di mana keberadaan Mari. Saat hendak pergi ternyata Hiro menemukan lokasi Inuyashiki dan menghampirinya. Hiro bertanya kepada Inuyashiki kenapa ia mengganggu atraksi yang dibuatnya. Padahal mereka sama, tak ada bedanya, sama-sama robot. Inuyashiki menjelaskan bahwa ia masih memiliki hati manusia walaupun mesin. Sedangkan Hiro memang mesin yang tidak memiliki hati manusia. Hiro hanya punya perasaan saat ia membunuh orang lain. Tak terima menjadi penjahat, Hiro menghajar Inuyashiki. Inuyashiki meminta Hiro jangan mengganggu karena ia harus menyelamatkan putrinya. Hiro tak peduli, ia pun marah. Kenapa harus Inuyashiki yang jadi pahlawan?
Mari sepertinya kehabisan napas karena asap yang terbakar. Ia menelpon Inuyashiki meminta agar menyampaikan pesannya kepada ibu bahwa ia sangat menyayangi ibunya. Inuyashiki terbang dengan roket menuju tempat Mari. Ia terus dikejar oleh Hiro. Inuyashiki marah besar dan meledakkan Hiro dengan kekuatan penuh. Hiro melakukan perlawanan untuk terus membalas. Mereka mengeluarkan kekuatan robotnya masing-masing. Hiro yang sangat kuat sulit untuk ditumbangkan, hingga Inuyashiki membelah kepala Hiro dan mencabut kedua tangannya agar tak berdaya lagi. Hiro jatuh tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Inuyashiki pergi ke tempat Mari dan mencarinya. Seisi gudang sudah hangus terbakar. Ia mencari keberadaan Mari. Namun terlambat sudah. Inuyashiki menangisi melihat Mari tak sadarkan diri. Ia terbayang Mari kecil yang tumbuh menjadi remaja yang cantik. Inuyashiki sekuat tenaga memakai kekuatannya untuk menolong Mari. Ia berdoa pada Tuhan agar Mari bisa diselamatkan. Hingga akhirnya terjadi keajaiban. Mari terbangun dan melihat ayahnya. Mari memeluk ayahnya dengan erat sambil menangis. Inuyashiki menyelamatkan orang lain dari tragedi satu persatu. Ia menyuruh Mari pulang duluan karena Inuyashiki masih sibuk membantu orang-orang yang terluka akibat kekacauan yang dibuat Hiro. Inuyashiki terbang ke sana kemari membantu orang lain dan menyembuhkannya. Orang-orang mengira ia adalah Tuhan yang turun dari langit. Ando menangis haru mengetahui perbuatan Inuyashiki yang telah berhasil mengalahkan Hiro. Kota Tokyo pun hancur lebur akibat insiden tersebut. Kembali pada tubuh Hiro yang jatuh dan ditemukan oleh dua orang gadis. Mereka mendengar suara boneka yang meminta air. Tak ada air putih, gadis itu memberikan jus kepadanya. Inuyashiki pulang ke rumahnya pagi hari. Berita tentangnya berhasil menyembuhkan orang-orang tersebar di seluruh penjuru kota. Keluarga yang menunggu ia pulang berada di ruang tamu. Mereka melihat aksinya Inuyashiki dan bertanya apa betul itu dirinya. Inuyashiki bertransformasi menjadi manusia robot dan menunjukkan kepada keluarganya. Inuyashiki meminta maaf dan mengatakan bahwa ia bukanlah manusia lagi. Ia memutuskan pergi untuk meninggalkan keluarganya. Tetapi ditahan oleh Nyonya Inuyashiki dan anak-anaknya. Mereka menangis dan berpelukan penuh rasa haru. Takeshi yang bingung tentang ayahnya takjub bahwa Inuyashiki adalah pahlawan. Seluruh kota gempar membicarakan aksi seorang kakek tangguh itu. Inuyashiki yang disebut-sebut sebagai pahlawan oleh setiap orang. Ando menceritakan kekaguman terhadap aksi yang dilakukan Inuyashiki. Mereka mengobrol melalui telepon dalam perjalanan Ando pulang ke rumahnya. Setibanya Ando di rumah, ia melihat sosok seorang lelaki tak bertangan berada di kamarnya. Ia menghidupkan lampu dan ternyata lelaki tersebut Hiro. Ando yang ketakutan tak menyangka Hiro akan datang. Hiro mengatakan pada Ando ia telah kalah dari kakek itu. Ando menawarkan manga baru untuk dibaca Hiro. Seakan lupa dengan tindakannya, Hiro malah asyik baca manga dengan kedua kakinya. Ando pergi ke toilet untuk menelpon Inuyashiki. Ia memberitahukan keberadaan Hiro yang ada di rumahnya. Inuyashiki kaget dan bergegas ke sana. Saat Ando keluar, Hiro bercerita tentang kakek yang selalu mengganggu aksinya dan menggagalkan rencananya. Ando mengatakan pada Hiro, baru saja ia menelpon Inuyashiki dan memberitahu agar datang kemari. Hiro terkejut bahwa Ando mengenalnya. Ando mengatakan biarpun ia membunuh Ando, Inuyashiki akan mengalahkanmu. Hiro mengatakan maksud kedatangannya adalah ingin bertemu Ando. Ia ingin main bersama seperti dulu lagi. Tak percaya dengan perkataan Hiro, ia marah dan mengatakan sudah banyak korban yang telah dibunuhnya. Hiro bukanlah manusia, tetapi mesin pembunuh yang tak memiliki hati nurani. Mendengar hal tersebut, Hiro meneteskan air mata, lalu bangkit dan pergi. Inuyashiki tiba di rumah Ando dan langsung masuk ke kamarnya. Ternyata Hiro telah pergi dan tak melakukan hal apapun kepada Ando. Mereka tak bisa memaafkan kesalahan yang dibuat oleh Hiro. Semua orang mengutuk dan mengumpat Hiro. Mereka berharap Hiro segera ditangkap dan dieksekusi.
Merasa hidupnya tak berarti lagi, Hiro pergi melihat Shion dan neneknya berjalan pulang menuju rumah mereka. Ia memperhatikan mereka dari jauh. Takeshi masih tak percaya Inuyashiki adalah pahlawan. Ia merasa sedih karena dirinya sering dirundung oleh teman-temannya di sekolah. Inuyashiki berjalan pulang ke rumah dan bertemu Takeshi. Mereka berjalan pulang bersama. Ia mengatakan pada ayahnya bahwa Takeshi ingin seperti mesin dan menjadi pahlawan agar dipuji oleh orang lain, dan ia tidak ingin mati. Inuyashiki menjelaskan kepada Takeshi dengan adanya kematian orang akan bisa menghargai kehidupan. Ia memberi contoh Hiro yang masih muda tapi menyalahgunakan kekuatannya. Inuyashiki bercerita pada Takeshi, dulu ia lemah dan tak berdaya. Hal tersebut tetap membuatnya bersyukur dan berhasil menjadi seperti yang sekarang. Keesokan harinya keluarga Inuyashiki pergi berlibur. Mereka terlihat bahagia dan bersenang-senang. Momen yang jarang terjadi karena kesibukan masing-masing. Sepulangnya di rumah, Takeshi menghidupkan TV dan ada berita tentang asteroid yang akan menghantam bumi. Presiden Amerika memberikan pengumuman bagi siapa saja yang bisa menghentikannya boleh mencoba. Tak ada aturan dan hukum yang melarangnya. Inuyashiki tak tenang dengan keadaan bumi yang akan hancur. Ia berpikir untuk menghancurkan asteroid itu sendirian. Semua orang berdoa dan berharap ada keajaiban datang agar bumi bisa terselamatkan. Inuyashiki pergi keluar di malam hari dan meninggalkan rumah. Mari yang sadar ayahnya akan pergi mencoba menghentikan Inuyashiki tapi tak berhasil. Ia berjanji kepada Mari akan kembali dengan selamat. Inuyashiki terbang dengan roket di tubuhnya hingga ke angkasa. Ia melihat asteroid tersebut sangatlah besar. Ia mencoba untuk menghancurkannya tapi tak akan bisa. Asteroid yang begitu besar sangatlah banyak. Ando melakukan panggilan telepon dan menanyakan keadaan Inuyashiki. Ando menyuruh Inuyashiki pulang kembali kepada keluarganya. Tetapi Inuyashiki tak mau. Ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan bumi karena ia adalah robot. Ia berusaha sekuat tenaga tapi hanya sebagian kecil yang bisa diledakkan. Inuyashiki yang kehabisan air pasrah, tak tahu harus berbuat apa. Hiro datang menemuinya dan berkata ingin membantu. Karena ia memiliki orang yang dicintai, yaitu Shion dan Ando. Hiro ingin menyelamatkan mereka semua. Ia menemukan cara agar bisa menghancurkan asteroid dengan meledakkan dirinya. Hiro menyuruh Inuyashiki menekan tombol yang ada di matanya karena agar bisa meledak. Setelah itu Inuyashiki harus pergi ke bumi meninggalkannya. Inuyashiki tersambung dengan Ando melalui panggilan. Ia menceritakan tentang Hiro, Ando, dan Shion menangis histeris kehilangan Hiro selamanya. Belum cukup dengan simulator yang ditinggalkan Hiro. Inuyashiki memutuskan untuk meledakkan dirinya agar asteroid itu hancur dan bisa menyelamatkan bumi. Ia berbohong pada Ando bahwa telah berhasil. Inuyashiki menekan tombol di matanya dan berhasil meledakkan asteroid tersebut. Bumi kembali aman dan warga beraktivitas seperti sedia kala. Keluarga Inuyashiki sadar bahwa Inuyashiki telah mengorbankan hidupnya. Mereka telah kehilangan sosok Inuyashiki yang dicintai. Mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Takeshi masih dirundung teman sekelasnya tapi ia bisa melawan sekarang. Mari melihat pengumuman hasil lomba dan tak menyangka ia bakal menang. Ia menangis bahagia dan berlari pulang untuk memberitahu ibunya bahwa Mari Inuyashiki berhasil menjadi penulis manga. Nah, inilah kisah Inuyashiki yang berjuang dari keluarga yang meremehkannya dan penyakit yang dideritanya. Awal mula hidup baru yang dijalani sebagai manusia robot. Tujuannya yang mulia untuk menyelamatkan orang lain tak berhenti sampai di sini saja. Ia terus berbuat kebaikan untuk orang-orang. Sosok Shinigami Hiro yang berbanding terbalik dengan Inuyashiki. Pemuda yang memiliki kekuatan sama dengan Inuyashiki. Ia memilih untuk melukai dan membunuh orang lain. Sayangnya eksekusi cerita klimaks yang harusnya momen terepik justru dilakukan secara tergesa-gesa. Meskipun adegan klimaksnya mampu membuat air mata keluar, sayangnya proses kejadiannya sendiri tak semulus yang dibayangkan. Faktor jatah episode yang terlalu sedikit ini membuat akhir ceritanya terkesan ngebut banget. Oke lah, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video and see you next time.